yang dilakukan di dalam analisa regresi gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk di dalam proses regresi linear itu sebetulnya berdampak itu adalah faktor tingkat pendidikan guru yang rendah, yang masih di level SMA gitu ya, dengan ruang kerja guru yang ruang belajar yang sangat-sangat tidak layak gitu atau mengalami kerusakan gitu ya. Nah, kita pun juga bisa melakukan proses disebut dengan proses prediktor gitu ya. Jadi melihat potensi terhadap nilai prediksi yang paling besar itu. Tapi di sini nggak fungsi di sini. Normalizer dulu aja ini. Nah ini kita menormalisasikan dulu datanya. Nah baru setelah itu di tahap berikutnya adalah kita melakukan regression predictor. Maksudnya lambat. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa semuanya? Nah itu ya, jadi kalau kita membaca yang ada di sini, nah ini kan data koefisien statistiknya, itu kalau kita coba untuk buka ya di sini, nah itu nilai koefisien pada faktor mengulang itu ternyata lebih besar gitu ya. Nah dari faktor mengulang yang paling berpengaruh itu yang mana? Ternyata dengan tingkat pendidikan yang paling besar itu adalah tingkat pendidikan minus, itu artinya guru-guru yang masih lulusan SMA. Nah ini yang nantinya teman-teman juga bisa menguji pada linear regresi learner ini ya. Nah, pada linear regresi learner ini juga nanti kita gunakan untuk melihat nilai koefisien yang paling tepatnya di mana, gitu kan. Nah, di sini. Jadi tahapannya kalau teman-teman tadi ya, pertama dari kan kita sudah dari Excel Reader ke kolom filter. Nah, kolom filter itu ke too many. Jadi too many itu adalah melihat seberapa banyak data yang kita gunakan dan tidak ada data-data yang error atau data-data yang missing. Kemudian berikutnya adalah memasukkan tabel partisioner di sini. Nanti teman-teman bisa screenshot aja nih polanya. Ini ya tabel partisioner. Nah itu kita masukkan. Jadi mana tabel-tabel yang akan yang kita lakukan nilai partisinya. Terus kita melakukan normalisasi datanya. Jadi menormalisasi itu normalized model gitu ya. Jadi menormalisasi data itu adalah menguji apakah nilai atau data ini layak atau tidak untuk digunakan. Model regresi itu kira-kira layak atau tidak untuk digunakan. Nah, baru setelah itu kita pada regresi learner-nya. Nah, itu ya, seperti ini. Nah, itu yang digunakan untuk mengukur nilai pengaruh. Kalau kita lihat di sini scoring mengulang itu memiliki potensi yang sangat besar gitu ya. Dan sementara tenaga kependidikan dengan pendidikan SMA itu ternyata memiliki tingkat pengaruh yang cukup signifikan karena dia menunjukkan pada nilai minusnya itu adalah 0,047. Terus kemudian selain itu juga masalah ruang kelas yang mengalami rusak ringan itu juga menjadi pengaruh yang cukup besar terhadap siswa yang mengulang. Jadi prestasi siswa itu ternyata dipengaruhi oleh tenaga guru yang pendidikannya cuma SMA, dan yang kedua adalah ruang kelas belajar yang kurang memadai. Itu yang menjadi basicnya, seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Buat yang awal tadi kan yang dari kita dari kolom filter terus langsung ke linear regression learner itu berarti kan itu nilai regresinya ya Pak untuk mencari regresi ya Pak. Betul.
Nah, Iya, kalau yang regresi itu berarti kenapa? berarti terus yang percabangan yang kedua apa yang ke one to many itu sampai ke linear regression lagi itu untuk mencari pengaruh ya Pak. Jadi Tahapan, karena di dalam regresi itu kalau kalau kita mengacu pada model dasar linear itu kan pertama itu adalah menguji korelasinya. Nah, masalahnya di sini kita nilai korelasi itu kadang bisa terpisah dari pengukuran nilai apa namanya nilai review momennya dengan nilai determinasi sampai pada pengujian kelayakan, pengujian modelnya. Nah, jadi kalau yang pertama rank correlation yang ini ya, ini rank correlation kita gunakan itu tujuannya adalah untuk mengukur nilai pengaruhnya, hubungannya. Kalau antar variabel itu hubungan apa tidak ada hubungan atau hubungannya buruk, itu bisa jadi diuji pada regresinya tidak akan berfungsi, gitu. Kalau dia ada hubungan yang buruk. Tapi kalau dia ada hubungan yang bagus, itu maka bisa diuji dengan menggunakan uji regresi. Nah, one to many, table partitioner dan normalizer itu adalah untuk menguji pada nilai ininya, nilai kelayakan model datanya. Jadi kira-kira model ini layak nggak digunakan. Nah, itu ada ditentukan dari 3 step ini. Kalau pada pengukuran nilai normalisasi model itu menunjukkan nilai potensinya semua itu adalah tidak ada nilai minus pada kolom data itu, maka kita bisa lanjutkan pada nilai determinasinya. Nah, determinasinya dari mana? Ya dari sini, pada nilai regression learner-nya itu tadi. Seperti itu, Mas. Nah, ini. Kemudian juga ada kita menggunakan pengujian terhadap regression predictor gitu ya. Nah, kalau prediktor itu berarti mengukur nilai prediksi. Biasanya nanti bisa divisualisasikan. Kalau di SPSS itu bisa divisualisasikan biasanya. Nah, ini kalau kita pakai regression predictor dari normalizer itu kemudian kita tarik. Nah, ini ke sini, Mas. Nah, di dalam prediktor itu kita memastikan istilahnya mengukur pada nilai prediksi gitu ya. Mengukur pada nilai prediksinya itu kok hilang ya. Ini regression predictor. Boleh. Bentar. Nah, ini. Ini kok hilang ya tampilannya ya. Sebentar ya, teman-teman. Oh, ini nih. Nah, jadi kalau mengukur pada nilai prediksi itu ya artinya kita mengukur pada faktor mengulang dengan tenaga kependidikan dan ruang kelas itu berarti bisa diprediksi pengaruh yang paling besar itu kira-kira ada di titik yang mana gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bisa melihat bahwa ternyata misalkan tadi ya faktor mengulang itu siswa mengulang itu karena tenaga pendidik itu masih di level SMA. Sementara kalau kita lihat kalau para siswa yang diajar oleh guru-guru lulusan S1 ternyata yang mengulang itu tidak banyak atau sedikit gitu ya. Tapi kalau guru-gurunya rata-rata lulusan SMA itu bisa jadi secara knowledge atau pengetahuannya tidak mumpuni seperti para lulusan S1. Seperti itu, Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, berarti yang tadi kan uji kelayakan data di normalizer ya Pak. Nah, Iya, itu kalau datanya berarti udah layak tuh gak ada yang minus ya Pak berarti itunya standarnya. iya, iya, biasanya dia tidak ada minus. Kalau sampai ada minus, kita bisa kurangin pakai kolom filternya. Di dalam kolom filter atau tabel view itu bisa kita kurangin variabelnya. Nah,
Ini kalau mau mengukur nilai tepat pada apa namanya, pada nilai skor ya, itu teman-teman bisa menggunakan scorer. Ini ada nih numeric scorer itu untuk mengukur nilai skornya. Nggak bisa ya nilai scorer. Sebentar. Oh, nggak bisa scorer. Mana ya? Padahal dulu saya bisa loh mengukur nilai apa numeric scorernya. Oh ini nih. Sebentar. Mengulang dengan kependidikan. Nah ini dia. Ini ya teman-teman ya. Kalau scorer itu kita mau melihat nilai pengaruh yang paling konkret ya. Mengulang. Ini ya teman-teman kalau ngambil dari setelah melalui proses regression predictor, maka di tahap berikutnya adalah numeric scorer. Nah, itu teman-teman masukkan di sini. Nah, kemudian dari numeric scorer itu teman-teman tarik ya ke sini. Kemudian kita coba reference column dengan prediksi. Apakah betul siswa mengulang itu dikarenakan guru-guru yang cuma lulusan SMA berdasarkan dari hasil yang sebelumnya. Nah, di sini kita coba apa namanya override output column name-nya, kita klik gitu kan, jumlah prediksinya misalkan kita masukkan 5 gitu. Kemudian apply execute. Nah, di situ ya. Nah, nanti di sini hasilnya keluar ya. Kalau kita lihat di sini nilai min absolute error itu ada 0,167. Berarti nilai kecenderungannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai ketidakberpihakannya pada satu variabelnya itu tadi. Seharusnya kalau kita uji secara histogram itu harusnya bisa ketahuan seharusnya pada visualisasi gambarnya. Nah, di sini. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan pada nilai numeric scorer itu ya, teman-teman tadi pakai histogram ya. Di sini ketik aja di sebelah kanan histogram. Nah, itu teman-teman langsung buka di sini, klik, tempatkan di depannya, terus kemudian masukkan data histogram. Kemudian kita execute. Nah, maka di sini kalau kita lihat pada data histogram ya, bahwa berdasarkan dari nilai numeric scorer itu, nilai min itu ada lebih stabil karena dia di atas 0,05. Artinya apa? Dalam konteks nilai min itu memiliki nilai kecenderungan yang berimbang. Jadi kecenderungannya itu tidak berpihak pada satu variabel atau berimbang. Nah, visualisasinya kita bisa baca dari mana? Dari histogramnya ini tadi. Nah, gitu caranya. Kenapa? Di sini polanya dia adalah seimbang. Nah, kalau kita mau melihat nilai distribusinya, itu ada pada scatter. Jadi ingat ya, yang namanya regresi itu adalah mengukur pengaruh, gitu, studi pengaruh. Nah, scatter itu mengukur nilai distribusi. Teman-teman masukkan dari regression predictor ke scatter, kemudian di execute. Nah, itu nilai distribusinya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai distribusinya itu ada kecenderungan dia berpihak pada satu faktor saja. Kenapa? Karena semuanya ngumpul di sini di kiri. Berarti nilai faktor yang terbesarnya ada di mana? Kalau saya baca ya berdasarkan pada nilai faktor yang paling utama itu justru terletak lebih terletak pada ini ruang kelas gitu ya. Estimate-nya itu terletak pada data ruang kelasnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Teman-teman kalau mau nyimpan gambarnya di sini ada save image ya di kanan. Ini juga sama di histogram itu nanti ada save image di sini. Jangan lupa untuk save data. Nah, ini disimpan.
Oke, untuk regresi sudah kita terapkan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu adalah decision tree ya. Nah, nanti teman-teman bisa sambil bisa sambil dicoba juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke decision tree. Kalau kita melihat decision tree itu adalah struktur pohon keputusan. Ini saya buka slide-nya dulu ya. Nah, ini ya, decision tree atau pohon keputusan. Jadi decision tree itu adalah salah satu model algoritma juga, seperti regresi ya. Jadi yang regresi sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita masuk yang decision tree atau struktur pohon keputusan. Nah, di dalam decision tree atau pohon keputusan itu, bahwa algoritma flowchart itu berbentuk struktur pohon yang digunakan untuk membantu membuat keputusan atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan regresi dan klasifikasi. Jadi setelah proses regresinya sudah kita lakukan, ya, baru berikutnya adalah langkah kita untuk membuat pohon keputusan itu tadi. Nah, pohon keputusan itu lebih kepada, ini biasanya paling sering itu dipakai untuk data bisnis yang paling sering digunakan. Nah, jadi di sini kaitannya adalah kita melihat rentet faktor yang paling berpengaruh di dalam variabel itu, dan kemudian dia memberikan rentet berdasarkan pada nilai akumulasi data angkanya. Nah, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ketika kita melakukan uji pohon keputusan. Yang pertama itu adalah entropi. Entropi itu adalah ukuran yang tidak beraturan atau impurti ketidakpastian dalam sekumpulan data, dan juga sebagai nilai kemurnian atau purity. Jadi semakin banyak nilai acak dalam data, maka entropinya semakin tinggi. Kalau entropi semakin tinggi, maka nilai keputusan yang akan dikeluarkan itu juga akan semakin kompleks. Nah, kemudian yang berikutnya adalah information gain. Information gain itu teknik yang digunakan dalam algoritma atau model decision tree itu untuk menentukan atribut yang paling tepat digunakan sebagai kriteria dalam membagi bagian data menjadi bagian yang lebih kecil. Atributnya itu memiliki nilai information gain itu lebih tinggi. Yang digunakan sebagai kriteria itu dalam atribut ya, pastinya information gain yang rendah karena atribut lebih efektif untuk mengurangi entropi dan memprediksi adanya output yang diharapkan. Jadi nilai information gain itu adalah memberikan satu knowledge management ya, manajemen pengetahuan terhadap informasi yang akan disampaikan gitu ya. Jadi informasi itu akan lebih efektif dan juga dia bisa memprediksi mana saja yang perlu ditingkatkan atau mana saja yang perlu untuk dihapuskan. Oke, nah sekarang kita akan praktek menggunakan NIME ya untuk decision tree. Tapi sebetulnya decision tree itu orientasinya lebih ke data bisnis ya, tapi mungkin bisa kita gunakan juga pada terkait dengan teknik pengambilan keputusan untuk data kelayakan pendidikan. Saya harapkan teman-teman tadi udah selesai ya terkait dengan regresi ini tadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa bisa diimplementasikan nanti di rumah. Nah, sekarang di tahap berikutnya, kalau kita menggunakan pemodelan pada pada decision tree ya. Ini sebentar. Nah, jadi nilai regresi sudah kita terapkan, maka di tahap berikutnya adalah kita melakukan pengujian pada pohon keputusannya. Ini supaya teman-teman skopnya nggak terlalu ini kan penuh banget ya kalau kita lihat di sini kan. Kadang-kadang suka pusing sendiri. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan tabel partitioner.
kita udah nggak perlu mengulang lagi pada mengukur hubungan atau pengaruhnya. Sekarang kita masuk ke tabel partitioner. Ini teman-teman bisa taruh di bawah ya, ininya, note-nya ya. Nah, itu note-nya kita bisa taruh di sini. Nah, ini adalah tabel partitioner. Itu yang kita gunakan untuk mengukur decision tree. Ini tahap awal itu melakukan filtering pada data pada tabel partitionernya. Nah, ini ya. Kalau di sini teman-teman mau menggunakan data yang sudah terfilter atau teman-teman mau menggunakan data secara keseluruhan. Nah, katakanlah kalau kita sudah melihat pengaruhnya tadi gitu ya. Nah, terus kemudian di tahap berikutnya adalah untuk melihat data secara keseluruhan. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan di setiap provinsi atau kota itu untuk bisa untuk meningkatkan kelayakan pendidikan berdasarkan wilayah provinsi dan kota itu, maka kita menggunakan data itu secara generalnya terlebih dahulu, yaitu adalah data ini, Excel Reader ini ya. Teman-teman kalau mau lihat data Excel Reader-nya nanti bisa dilihat melalui table view-nya. Tadi kan ada table view, saya lupa teman-teman. Ini ya, teman-teman bisa lihat datanya melalui table view-nya ini dulu. Nah, ini adalah variabel-variabel yang sudah ditentukan. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengukur berdasarkan pada decision tree-nya. Nah, ini kalau sudah kita masuk di tabel partitioner. Nah, itu untuk mengakumulasi nilai total gitu ya pada data secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan menggunakan decision tree learner ya. Untuk ini mesin trainingnya dulu yang kita tekankan. Teman-teman tinggal tarik aja di sini ya, decision tree learner-nya. Terus kemudian teman-teman tinggal tarik. Itu ya. Decision tree learner, teman-teman tinggal tarik dari tabel partitioner, kemudian di play. Nah, nanti dia akan menunjukkan ini pengamatan dasarnya. Tapi ini visualisasinya belum kelihatan. Nah, kemudian di tahap berikutnya teman-teman bisa menggunakan decision tree predictor. Nah, itu nanti visualisasinya bisa kelihatan itu. Ini ya, decision tree predictor. Nah, ini kita harus menghubungkan yang biru dengan yang biru gitu ya. Yang biru. Nah, tabel partitioner juga dihubungkan dengan pada kabel panah di sini. Nah, kalau udah kayak gini, nanti rentet itunya rentet pohon keputusannya bisa kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini caranya teman-teman tinggal klik kanan gitu ya. Yang penting ini terhubung dulu ya, tabel partitioner ke decision tree learner itu datanya kita training dulu kan di sini, baru setelah itu ke predictor. Nah, baru setelah itu tabel partitioner ke predictor. Kemudian di execute, dia akan keluar datanya. Nah, pohon keputusannya bisa divisualisasikan seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membaca ya berdasarkan dari datanya. Oh ya, nggak kelihatan ya gambar pohon keputusannya ya. Sebentar, saya coba tampilkan. Nah, ini nih. Nah, itu ada pada gambar pohon keputusannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan bahwa ruang kelas rusak berat itu dengan ruang kelas pada rusak berat itu hampir dimiliki atau faktor yang paling banyak dialami oleh seluruh wilayah provinsi.
kalau kita perhatikan. Jadi faktor ruang kelas yang mengalami rusak berat itu adalah faktor utama yang atau problematika utama yang dimiliki hampir seluruh kabupaten atau kota dari seluruh provinsi. Nah, teman-teman nanti bisa melihat ya di sini kan. Nah, terus kemudian teman-teman juga bisa menurunkan kembali ya. Di sini kan ada tanda plus di bawahnya itu ya. Nah, itu tinggal diklik plus lagi. Nah, di mana saja, jadi kalau kita turunkan ya di sini berdasarkan dari penjelasan bahwa provinsi Provinsi Jawa Barat itu memiliki tingkat kerusakan fasilitas yang sebetulnya paling besar dari seluruh sekolah yang ada di provinsi di Indonesia. Kalau kita perhatikan pada data di ruang kelas ini, pertama selain Jawa Barat itu wilayah provinsi atau kabupaten yang sekolahnya itu memiliki ruang kelas yang memiliki kerusakan ruang kelas yang memiliki kerusakan yang berat itu selain Jawa Barat itu ada Aceh gitu ya. Nah, Aceh itu juga memiliki masalah ruang kelas yang mengalami rusak berat dengan nilai skornya itu adalah 8,039. Nah, kemudian teman-teman turunkan di sini ada tanda plus ya di bawahnya ini. Teman-teman tinggal turunkan aja di situ, ya kan? Nah, ini dari provinsi Aceh, kemudian ada diturunkan juga selain Aceh, urutan berikutnya itu adalah di Sulawesi Selatan. Itu mengalami masalah kerusakan yang sama. Jadi semuanya itu ada mengalami tentang persoalan kerusakan yang sama itu tadi. Nah, kemudian kita turunkan lagi di bawahnya. Nah, ini ya. Ini selain itu juga ada di Jambi. Ya, di Sumatera itu ada di Provinsi Jambi. Terus kita turunkan lagi seterusnya. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi dasar dari penelitian kita ya. Penelitian dari hasil analisa kita. Jadi wilayah mana saja yang memiliki fasilitas ruang belajar yang rusak. Tapi poin intinya itu adalah bahwa ruang fasilitas ruang belajar yang rusak itu pada dasarnya merupakan faktor terberat di dalam persoalan kelayakan pendidikan di Indonesia. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, di sini nanti kita bisa, kalau teman-teman mau mengukur berdasarkan nilai skor, itu bisa dibuka pada nilai skorernya. Nah, ini ya, itu nilai skor. Nah, ini teman-teman tinggal tarik aja di sini. Nah, kita mau melihat prediksi, misalkan faktor masalah ruang kelas belajar yang mengalami masalah rusak berat, gitu ya. Apakah faktor mengulang itu ada kaitannya dengan ruang kelas belajar yang rusak berat? Nah, itu berapa nilai scoringnya? Nah, teman-teman bisa cek nanti di sini. Gitu kan. Nah, itu pengukuran pada nilai data statistiknya. Nah, kemudian juga kalau kita mau melakukan pengujian data yang lain ya, teman-teman tinggal buka di decision tree predictor ya, yang di sini. Nah, teman-teman hubungkan yang biru, terus ini hubungkan yang biru, yang panah, kemudian execute. Nah, itu juga sama. Ini kalau kita buka, nah, ya, kita bisa menampilkan data yang dibutuhkan. Ini paling sering digunakan pada data bisnis betulnya. Nah, terus kemudian kita coba untuk scorer di situ. Nah, itu teman-teman hubungkan yang decision tree predictor ini ke scorer.
Nah, di sini misalkan kita mau lihat yang lain gitu ya, antara provinsi dengan ruang kelas yang mengalami rusak berat. Berapa sih nilai skor dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa cek semua nilai skornya di sini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sekian untuk perkuliahan pada hari ini ya, teman-teman semuanya. Ya, nanti untuk apa namanya terkait dengan pembelajaran kita hari ini sampai pada decision tree. Nah, minggu depan kita akan praktek di random forest. Ya. Nanti minggu depan saya cek lagi di laboratorium masih bisa dipakai apa enggak. Kemarin aja teman-teman kan komputernya aja banyak yang nggak bisa dipakai, gitu. Belum lagi jaringannya nggak bisa online gitu ya. Jadi kalau misalkan lihat kondisi lagi ya, kalau kondisinya komputer atau labnya lagi nggak oke ya, ya sudah, ya kita harus online lagi terpaksa. Jangan lupa ya di save teman-teman dari hasil kerjanya teman-teman tadi. Ini itu aja. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya teman-teman semuanya.